Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan klasifikasi persamaan diferensial. Mata kuliah Metode Numerik, dosen pengampu Helen Sasti Pratiwi STM. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Anissa Muharni, yang kedua Jaki Judisia Maulana, yang ketiga Fatima Nur Umami, yang keempat Ishak Marlon Marpaung, yang kelima Pravasta Guntur Kinantaka, yang keenam Rizky Utama Teja. Kemudian outline, klasifikasi persamaan diferensial, yaitu berdasarkan tipe, berdasarkan orde, berdasarkan derajat, berdasarkan nilai variabel bebas, berdasarkan linearitas, dan yang terakhir berdasarkan homogenitas. Berikut adalah definisi persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial atau differential equation yang biasanya disingkat dengan PD adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel terikat beserta turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Di sini terdapat dua kata kunci, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Nah, perlu diingat kembali apa itu variabel bebas dan variabel terikat. Misalkan di sini ada Y sama dengan 3X. Nah, Y itu merupakan variabel tak bebas atau variabel terikat, dan X itu merupakan variabel bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tak bebas atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau variabel tak bebas. Nah, persamaan diferensial yang memuat suatu variabel tak bebas Y dan variabel bebas X dapat dinotasikan dalam bentuk dy per dx atau Y aksen dalam kurung X atau Y aksen. Ini adalah turunan pertama yang dibaca dengan turunan pertama variabel tak bebas Y terhadap variabel bebas X. Selanjutnya adalah contoh persamaan diferensial. Contoh pertama yaitu dy per dx ditambah 3xy sama dengan eksponensial x. Nah, pada persamaan ini memuat turunan di mana turunannya di sini adalah suku pertamanya yaitu dy per dx. Dy per dx di sini terdapat variabel y dan x, yang mana y merupakan variabel terikat dan x merupakan variabel bebas. Nah, jika kita masukkan dalam definisi persamaan diferensial, maka persamaan ini memuat turunan dari satu variabel terikat terhadap satu variabel bebas. Sehingga dalam hal ini, persamaan ini dapat disebut sebagai persamaan diferensial. Selanjutnya adalah contoh kedua, yaitu du per dt ditambah dv per dt ditambah 3ut sama dengan 0. Di sini terdapat dua variabel terikat yaitu U dan V, dan satu variabel bebas yaitu T. Nah, jika dimasukkan dalam definisi persamaan diferensial, maka persamaan ini adalah persamaan yang memuat turunan dari dua variabel terikat terhadap satu variabel bebas, sehingga memenuhi pengertian dari persamaan diferensial. Maka ini adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial berdasarkan tipe. Persamaan diferensial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama persamaan diferensial biasa atau PDB. Persamaan diferensial biasa atau PDB adalah persamaan diferensial yang mengandung hanya satu variabel bebas. Mengenai pengaplikasian PDB ini, yaitu biasa digunakan pada permodelan analisa rangkaian listrik dan pemodelan analisa kinematika hukum Newton. Berikut contoh persamaan diferensial biasa, salah satunya A y per ax ditambah 2 kali x y sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Kemudian yang kedua, persamaan diferensial parsial atau PDP. Persamaan diferensial parsial PDP adalah persamaan diferensial yang mengandung lebih dari satu variabel bebas. Dalam pengaplikasiannya, yaitu digunakan pada permodelan persamaan getaran atau gelombang satu dimensi dan permodelan matematis konduksi panas. Berikut merupakan contoh persamaan diferensial parsial.
Salah satunya yaitu A pangkat 2Z per AX dikali AZ sama dengan 2 kali X kali Y. Selanjutnya adalah persamaan diferensial berdasarkan orde. Jadi orde suatu persamaan diferensial merupakan pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan-persamaan diferensial tersebut. Contohnya di sini yaitu D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah 5 dikali DY per DX dipangkatkan dengan 3 min 4Y sama dengan eksponensial X. Nah, di sini dilihat pada suku pertama, orde turunan untuk suku pertama yaitu 2 karena mengalami 2 kali turunan. Sehingga ordenya adalah 2. Di sini dapat dilihat yaitu D pangkat 2 di sini artinya dia mengalami 2 kali penurunan. Lalu pada suku kedua yaitu 5 dikali DY per DX hanya mengalami sekali saja penurunan. Oleh karena itu ordenya adalah 1. Lalu bagaimana caranya menentukan orde dari suatu persamaan diferensial? Nah, yaitu caranya dengan kita melihat orde turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Nah, di sini orde tertinggi terdapat pada suku pertama yaitu D pangkat 2Y per DX pangkat 2. Itu orde kedua. Dan karena suku kedua lebih kecil yaitu orde ke-1, maka kita ambil yang turunannya lebih tinggi yaitu suku pertama. Sehingga persamaan diferensial ini disebut dengan persamaan diferensial orde 2. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan derajat. Derajat dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Nah, di sini ada dua contoh yang ditunjukkan, yaitu yang pertama adalah 1 ditambah dy per dx kuadrat sama dengan 3 d kuadrat y per dx kuadrat. Pada persamaan ini kita tahu bahwa turunan tertingginya adalah 2 ya, karena dia melakukan turunan sebanyak 2 kali. Maka persamaan ini adalah persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, karena pada turunan tertingginya pangkatnya 1, maka PDB ini termasuk persamaan dengan derajat 1. Jadi pada persamaan ini PDB-nya adalah orde 2 dengan derajat 1. Terus yang kedua adalah X, Y, 2 aksen pangkat 3 ditambah Y aksen pangkat 4 min Y sama dengan 0. Pada persamaan ini turunan tertingginya adalah Y 2 aksen. Jadi PDB ini termasuk PDB orde 2. Karena pada turunan tertingginya pangkatnya 3, berarti PDB ini merupakan orde 2 dengan derajat 3. Klasifikasi keempat yaitu berdasarkan nilai variabel bebas. Untuk PD itu ada syarat tambahan pada persamaan diferensial. Untuk satu nilai variabel bebas yang mempunyai satu atau lebih nilai syarat disebut syarat awal. PD dengan syarat awal dikatakan sebagai suatu masalah nilai awal atau initial value problem. Dan jika syarat yang diberikan pada PD lebih dari satu nilai variabel bebas, disebut syarat batas dan merupakan PD dengan masalah nilai batas atau boundary value problem. Contohnya, untuk persamaan ini, kita hanya punya satu syarat, yaitu Y2 sama dengan 5 adalah PD dengan masalah nilai awal karena dua syarat pada X yang sama, yaitu X sama dengan 2. Kita bisa tahu dia mempunyai syarat awal, kenapa? Karena dua syarat ini tuh sama. Jadi syarat pada X itu pada 1, yaitu 5. Dan PD dengan syarat awal disebut PD dengan masalah nilai awal. Nah, selanjutnya, untuk persamaan yang sama, tetapi dengan kondisi berbeda, yaitu X1 sama dengan 1, dan Y1 sama dengan 1, dan Y2 sama dengan 5, adalah PD dengan masalah nilai batas karena kedua syarat pada X itu berbeda, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 2.
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan linearitasnya. Nah, berdasarkan linearitasnya, itu tuh dibagi menjadi dua, yaitu linear dan non-linear atau tak linear. Nah, untuk yang linear, suatu persamaan diferensial dikatakan linear jika tidak ada perkalian antar variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya. Atau dapat ditulis dalam bentuk A0x kali Y pangkat N tambah A1x kali Y pangkat N-1 tambah A ke N-1 kali X kali Y tambah AN kali X kali Y sama dengan Fx. Nah, persamaan tersebut adalah kasus khusus dari bentuk umum persamaan diferensial yang disebut dengan persamaan diferensial linear order n. Nah, adapun syarat dari linear persamaan diferensial yaitu A0 sampai A ke n adalah konstanta dari fungsi x. Terus y pangkat n sampai y adalah turunan y dengan pangkat tertinggi atau derajat sama dengan 1. Aturan ketiga yaitu variabel terikatnya bebas. Selanjutnya, ini adalah contoh dari persamaan diferensial linear. Nah, untuk contoh nomor 1, x kuadrat d pangkat 5y per dx pangkat 5 tambah 3 d kuadrat y per dx kuadrat tambah 10y sama dengan sin x. Persamaan ini termasuk dalam persamaan linear, karena x kuadrat, x yang pada ujung kiri, itu merupakan variabel bebas, sehingga jika dikalikan dengan variabel tak bebas itu masih boleh. Dan fungsi transenden sin x juga merupakan variabel bebas karena itu adalah fungsi dari sin x. Sehingga dihasilkan persamaan diferensial linear tak homogen order 5 derajat 1. Mengapa dibilang order 5? Karena turunan tertinggi adalah 5 dan derajat selanjutnya adalah 1. Nah, untuk contoh nomor 2, ada dy per dx min 2y sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial linear homogen order 1 derajat 1 karena muncul dalam derajat 1 dan tidak ada perkaliannya. Seperti dalam definisi sebelumnya. Selanjutnya adalah non-linear. Suatu persamaan diferensial dikatakan tidak linear jika ada perkalian antar variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya, atau tidak dapat ditulis dalam bentuk persamaan diferensial linear order n. Nah, persamaan diferensial yang tak linear dalam himpunan semua variabel tak bebas secara sederhana dikatakan tak linear. Adapun syarat dari persamaan diferensial tak linear jika A0 sampai A ke n bukan konstanta dari fungsi x dan y pangkat n sampai y bukan turunan y dengan pangkat tertinggi atau derajat sama dengan 1. Terus variabel terikatnya itu tidak bebas. Oke, selanjutnya ada contoh persamaan diferensial tak linear. Nah, untuk contoh pertama ada 5d kuadrat y per dx kuadrat tambah x dy per dx kuadrat tambah x kuadrat y sama dengan pangkat min x. Kita di sini kita dapat menentukan apakah ini persamaan linear atau tidak hanya dengan menggunakan aturan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, kita sini langsung saja masukkan ke kita fokuskan ke x dy per dx kuadrat. Nah, untuk dy per dx kuadrat itu kan sama dengan dy kuadrat per dx kuadrat. Nah, sehingga kita sudah mengetahui bahwa derajat dari dy kuadrat ini adalah derajat tertingginya adalah 2. Sehingga sudah menyalahi aturan. Sehingga kita mendapatkan hasil persamaan diferensial nonlinear tak homogen order 2 derajat 1. Untuk nomor 2, kita sama saja seperti nomor 1, kita masukkan aturan sehingga kita mendapatkan bahwa persamaan tersebut merupakan nonlinear. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan homogenitas. Jika dilihat dari homogenitasnya, persamaan diferensial dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan non-homogen.
Pertama kita bahas dulu persamaan diferensial homogen. Fungsi f, x, y disebut homogen berderajat n jika f, kx, ky sama dengan k pangkat n, fx, y. Dengan n disebut derajat atau orde dari fungsi homogen f, x, y dan k adalah konstanta. Kemudian ciri umum dari persamaan diferensial homogen adalah tiap suku derajatnya bernilai sama. Untuk menentukan sebuah fungsi persamaan diferensial itu homogen atau tidak bisa kita lihat contohnya di bawah ini. Misalkan kita punya sebuah fx, y yaitu x plus akar x kuadrat plus y kuadrat. Kita bisa lihat caranya seperti ini, itu menjadi f tx, ty yang dimana kita bisa ubah, kita bisa pakai bebas ya, ini t atau k. T ini kan konstanta, tetap konstanta dua-duanya. Jadi misalkan f tx, ty menjadi tx plus akar t kuadrat x kuadrat plus t kuadrat y kuadrat. Nah tadi x nya kita ganti dengan tx dan y kita ganti menjadi ty. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kemudian dari bentuk ini kita bisa keluarkan t-nya. Itu kita ambil t-nya dan akan tersisa yaitu x plus akar x kuadrat plus y kuadrat, dimana ini merupakan fungsi dari x, y. Akan jadi seperti ini, yaitu t fx, y. Maka bisa disimpulkan bahwa fungsi ini merupakan fungsi homogen berderajat 1 karena t ini n-nya itu kan 1 kan, berderajat 1, t pangkat 1. Kira-kira seperti itu. Kemudian bentuk persamaan diferensial homogen seperti ini, yaitu m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Disebut persamaan diferensial homogen orde 1 jika m dan n adalah fungsi homogen yang berderajat sama. Ini sama yang seperti dibilang sebelumnya. Kemudian metode penyelesaiannya yaitu mengubah ke dalam bentuk persamaan diferensial terpisah dengan cara substitusi. Di mana kita bisa pakai y sama dengan ux atau x sama dengan vy. Dimana jika y ini sama dengan ux, maka bisa didapatkan dy-nya yaitu udx plus xdu, atau misal kita pakai x yaitu vdy plus ydv. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial non homogen. Jika syarat homogen tadi tidak terpenuhi, maka persamaan diferensial ini disebut non homogen yang berbentuk sebagai berikut ini, yaitu ax plus by plus cdx plus px plus qy plus rdy sama dengan 0, yang dimana abc pqr adalah konstantanya. Metode penyelesaiannya bisa ada dua kasus ya, misalkan aq min bp sama dengan 0, dimana a ini itu diambil dari sini dan q ini diambil dari sini, kurang b sama juga diambil dari sini dan p ini diambil dari sini. Jika sama dengan 0, maka substitusinya yang digunakan yaitu u sama dengan ax plus by. Dan jika dicari dy dari sini akan dapat hasilnya ini, yaitu du min adx plus per b. Kemudian jika kasus kedua yaitu aq min bp tidak sama dengan 0, maka substitusi yang digunakan yaitu x sama dengan u plus h, sehingga dx sama dengan du, dan y sama dengan v plus k, sehingga dy sama dengan dv. Ya, seperti itu. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang masih agak kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih.